Nama klan Zenin merupakan salah satu klan yang terpandang dan diperhitungkan di dunia Jujutsu Kaisen. Mereka adalah salah satu klan penyihir Jujutsu terkuat di dunia Jujutsu Kaisen. Banyak penyihir Jujutsu hebat yang berasal dari klan ini. Meskipun begitu, faktanya klan ini juga memiliki anggota keluarga yang bukan merupakan penyihir Jujutsu. Salah satunya adalah Maki Zenin. Maki Zenin adalah salah satu karakter yang paling menarik di dunia Jujutsu Kaisen. Maki juga merupakan salah satu dari satu-satunya karakter wanita yang kompeten yang diperkenalkan di Jujutsu Kaisen. Dan mungkin satu-satunya anggota penyihir Jujutsu perempuan yang tidak memiliki energi terkutuk yang sangat berbakat hingga saat ini. Untuk kekuatannya Maki berkisar pada konsep larangan surgawi atau batasan surgawi pada tubuhnya. Dan kalian mungkin pastinya telah melihat pembatasan terkutuk surgawi ini ditempatkan pada beberapa karakter dalam cerita sejak awal, yaitu diantaranya Toji, Maki, dan Kokichimuta. Tapi dalam kasus Maki ada batasan surgawi khusus yang telah membentuk karakternya seperti sekarang ini. Batasan surgawi Maki membuatnya menjadi karakter yang berbahaya di Jujutsu Kaisen, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada Toji. Nah, karena itu kita akan membahas penjelasan dari kekuatan Maki, yaitu Heavenly Restriction atau batasan surgawi, serta kekebalannya terhadap domain expansion. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Murid kelas 2 SMK Jujutsu Tokyo ini sebenarnya secara harfiah bukanlah merupakan seorang penyihir Jujutsu, karena dia tidak memiliki teknik kutukan atau bahkan energi kutukan di dalam dirinya. Meskipun begitu, Maki selalu berusaha untuk dengan keras agar bisa setara dengan para penyihir Jujutsu lainnya dengan kekuatan yang dia miliki. Dalam Arcaling Game ini, Maki kembali dengan kekuatan barunya yang jauh lebih dahsyat meskipun masih belum terbiasa dengan kemampuan tersebut. Maki menegaskan bahwa dia adalah salah satu peserta Culling Game yang berbahaya dan patut untuk diperhitungkan. Saat ini Maki sudah hampir bisa merasakan hawa atau energi kutukan yang ada di sekitarnya setelah Heavenly Restriction-nya aktif sepenuhnya, tanpa perlu melihat ancaman tersebut dengan alat terkutuk kacamatanya. Kemudian, apa itu batasan surgawi? Sederhananya, pembatasan atau batasan surgawi adalah pembatasan terkutuk yang ditempatkan pada seseorang saat mereka dilahirkan. Pembatasan ini tidak dapat diberikan kepada seseorang setelah kelahirannya. Pembatasan surgawi adalah pertukaran yang cukup seimbang, sebagai imbalan atas kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan energi terkutuk. Dan karena itu, seseorang yang terkena batasan surgawi akan mendapatkan sesuatu kelebihan sebagai tambahannya atau kekurangan sebagai kelebihannya. Misalnya, jika seseorang diberkati dengan energi terkutuk yang sangat besar saat mereka lahir dan mereka memiliki pembatasan surgawi yang aktif, maka mereka kemungkinan besar akan kehilangan sesuatu, seperti memiliki tubuh yang lebih lemah, seperti halnya Kokichimuta. Dan pula sebaliknya, jika seseorang terlahir dengan energi terkutuk yang sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada, mereka akan memiliki kemampuan fisik yang luar biasa hebat, melebihi manusia normal, bahkan para penyihir sekalipun. Dan tentu saja, ini bukan satu-satunya pertukaran dalam pembatasan surgawi, dan kemungkinan besar masih ada yang lainnya yang belum dibahas dalam serial Jujutsu Kaisen ini. Namun contoh-contoh ini cukup untuk membantu kalian untuk memahami apa sebenarnya itu pembatasan surgawi yang dimiliki oleh Maki. Selain itu, kalian pastinya telah melihat beberapa pengguna pembatasan surgawi dalam Jujutsu Kaisen, dan contoh yang sangat bagus adalah Kokichimuta. Pastinya kalian tahu bahwa Muta sendiri sebenarnya terlahir dengan energi terkutuk yang sangat besar. Namun karena dari lahir pembatasan surgawinya aktif, itu menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah dan sangat rapuh, dan itu sebagai bayarannya dari mendapatkan energi kutukan yang melimpah. Meskipun memiliki cadangan energi terkutuk yang sangat besar, tapi Kokichimuta tak cukup kuat untuk menggunakannya dengan benar dengan tubuhnya langsung akibat kelemahannya. Dan itulah sebabnya dia menggunakan robot Mekamaru untuk membantunya memanfaatkan kemampuannya yang luar biasa, walaupun memiliki fisik lemah sejak lahir. Di sisi lain, Toji Fushiguro adalah contoh hebat lainnya dari pengguna batasan surgawi. Dia dilahirkan tanpa energi terkutuk sama sekali, dan sebagai hasilnya, dia dikaruniai tubuh dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Atribut fisiknya jauh melampaui siapapun di dunia Jujutsu Kaisen, dan dia dianugerahi tubuh baja dengan kemampuan untuk mengalahkan siapapun yang menghalanginya. Karena itu, Toji sangat unik karena tidak ada yang bisa mendeteksi hawa keberadaannya melalui energi kutukannya, sehingga hal tersebut bisa dia manfaatkan untuk menjadi pembunuh penyihir Jujutsu setelah dibuang oleh kliennya. Kemudian, untuk penjelasan sebagian kemampuan batasan surgawi Maki yang belum terbangkitkan.
Maki Zenin juga terlahir dengan batasan surgawi. Dalam kasusnya, dia terlahir dengan energi terkutuk yang sangat sedikit, atau bahkan tidak ada. Dan karena itu, dia sangat terbatas dalam hal apa yang dia bisa dan dia tidak bisa lakukan dalam pertempuran, karena tidak adanya energi kutukan yang dia miliki. Maki ingin menjadi penyihir yang kuat, namun karena tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan energi terkutuk dengan baik, dia selalu tertinggal. Di sisi lain, saudara kembarnya, Mai, terlahir dengan energi terkutuk. Namun dia hanyalah manusia biasa tanpa bakat khusus untuk apapun. Nah, tak seperti saudarinya Mai, kemampuan Maki, batasan surgawi miliknya ini mirip dengan yang diperkirakan oleh Yuki, bahwa tubuh yang terlahir dengan energi terkutuk yang rendah akan mendapatkan atribut fisik yang hebat dan berbakat. Dan seperti yang telah kalian lihat dalam ceritanya sejak awal, Maki selalu hebat dalam pertarungan tangan kosong ataupun dengan senjata. Dia bisa mengalahkan penyihir yang luar biasa sekalipun, dan bahkan melawan kutukan kelas khusus seperti Hanami. Selain itu, Maki mampu melakukan perlawanan kepada Hanami dengan alat terkutuk Playful Cloud, yang merupakan alat terkutuk kelas spesial. Namun kemampuan ini bukanlah kemampuan Maki yang berada di puncak kemampuannya. Maki memang memiliki sedikit energi terkutuk atau bahkan tidak ada dalam tubuhnya, dan inilah yang sangat menghambatnya. Itulah sebabnya mengapa pembatasan surgawi milik Maki hanya terlihat sebagian pada awal cerita Jujutsu hingga pembukaan Culling Game, sebelum saudarinya mengorbankan diri untuk Maki. Lalu untuk seluruh kemampuan potensi batasan surgawi Maki, meskipun Maki terlahir dengan cadangan energi terkutuk yang sangat rendah, batasan surgawinya selalu mirip dengan Toji. Namun karena dia terlahir dengan sedikit energi terkutuk, dia tidak dapat sepenuhnya menyadari kekuatannya. Hingga akhirnya di pertengahan cerita, Mai melakukan pengorbanan untuk saudarinya Maki yang sekarat akibat disiksa oleh keluarganya karena memiliki energi terkutuk yang lemah serta melakukan kesalahan di Shibuya yang membuat nama klan Maki buruk bagi pandangan para atasan-atasan Jujutsu. Maka dari itu, Maki disiksa oleh keluarganya hingga membuat Mai melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan Maki dan membuatnya memahami kekuatan yang sebenarnya yang dimiliki olehnya, yaitu batasan surgawi. Tapi alasan hal tersebut terjadi adalah sebenarnya menurut mitos adat yang ada di Jujutsu Kaisen, anak kembar sering dilihat sebagai tanda kesialan. Dan dalam kasus khusus Mai dan Maki ini, mereka terlahir sebagai saudara kembar. Bahkan karena Maki tidak memiliki energi terkutuk, dia semakin dikucilkan di keluarganya. Maka dari itu, Maki selalu mendapat sindiran dari keluarganya. Lalu, karena Maki terlahir dengan energi terkutuk yang rendah, tapi dia tetap memiliki bakat untuk pertarungan fisik akibat batasan surgawinya. Sementara saudarinya Mai terlahir dengan jumlah energi terkutuk yang cukup besar dan tidak memiliki bakat untuk bertarung fisik sama sekali. Tapi ketika Mai mengorbankan dirinya, dia memberikan semua energi terkutuk yang ada di dalam dirinya kepada Maki untuk menyelamatkannya. Dan dengan itu, Maki akhirnya terbebas dari kelemahan energi terkutuknya, dan sebagai hasilnya dia sepenuhnya sadar akan batasan surgawi pada dirinya, yang sama yang ada pada Toji. Lalu, karena Maki paham akan kekuatannya, kekuatan sejatinya dari batasan surgawi miliknya telah berkembang. Bahkan dengan kemampuannya itu, Maki dapat membunuh seluruh anggota klannya hanya dengan sendirian. Dan pada titik ini, setelah mendapatkan kekuatan full dari batasan surgawinya, Maki berada di level yang sama dengan Toji Fushiguro. Kemudian, di sisi lain, saat mengorbankan dirinya, Mai sendiri menyebutkan bahwa dia akan selalu menjadi bagian dari kakaknya, sehingga Maki yang sebelumnya mencoba menolaknya, akhirnya menerima semua kekuatan pemberian dari saudarinya tersebut. Setelah itu, Maki menggunakan katananya yang selalu berada di sisinya sebagai senjatanya, yaitu alat terkutuk yang dapat membelah jiwa. Dan karena itu, karena batasan surgawi Maki, itu membuatnya menjadi salah satu karakter terkuat di Jujutsu Kaisen. Dan di saat yang sama, hal itu juga membuat bakatnya menjadi sesuatu yang unik, sehingga dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu yang terkuat di masa depan cerita, dan bisa bersaing dengan Yuta, Hakari, Yuji, dan Megumi. Lalu, dalam kemampuan keseluruhannya, ketika Maki sadar akan kekuatan dari batasan surgawinya, dia sudah menjadi salah satu petarung paling berbahaya dalam cerita ini. Alasannya adalah, pertama, dia memiliki tubuh tanpa energi terkutuk, dan itu berarti dia tidak dapat dideteksi sama sekali oleh penyihir manapun. Dan dia memiliki tubuh yang kuat seperti baja, dan kemampuan fisik yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun dalam ceritanya. Karena Maki sudah paham akan kemampuan batasan surgawinya, dia juga kemudian melatih tubuhnya dengan cepat untuk mengenali dan merasakan perubahan ataupun pergerakan sekecil apapun di sekelilingnya. Dia juga dapat membaca hal-hal seperti perubahan tekanan dan kepadatan udara, dan melihat gerakan sekecil apapun di udara di sekelilingnya. Dan juga dia dapat mendeteksi semua materi anorganik dan bahkan melihat kenaikan dan penurunan suhu terkecil di sekitarnya. Karena itu, semua indera yang dimiliki Maki sangatlah tajam. Dan semua itu berkat batasan surgawi yang dimilikinya.
Selain itu, salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki Maki adalah bahwa domain expansion pun tidak bekerja padanya, karena dia tidak memiliki energi terkutuk. Dia tidak dapat diserang oleh perluasan domain atau serangan yang pasti kena, yang merupakan efek khusus dari setiap domain. Maka dari itu, kelemahan Maki tersebut dapat membuatnya kebal terhadap teknik tingkat tinggi domain expansion. Dengan kata lain, teknik luar biasa tersebut tidak bisa berpengaruh terhadap Maki. Dan faktanya, penghalang atau barir domain yang dibangun di sekelilingnya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bahkan saat masuk ke dalam domain, Maki tetap tidak bisa dideteksi. Seperti yang terjadi saat dirinya memasuki domain roh kutukan Naoya dan membunuhnya secara diam-diam tanpa Naoya sadari walaupun Maki sudah memasuki domainnya. Makanya dari hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa domain expansion memang tidak berpengaruh terhadap Maki yang tidak memiliki energi terkutuk sama sekali. Atau bisa jadi penjelasannya adalah karena energi kutukan milik Maki tidak sebanyak yang lain. Dalam hal ini jumlah energi kutukan milik Maki sama dengan benda tidak hidup atau benda mati. Dan berdasarkan hal tersebut, domain expansion ataupun para penyihir, mereka menganggap Maki bukanlah makhluk hidup, melainkan benda mati karena tingkat energi kutukannya sama dengan benda mati atau tidak memiliki energi terkutuk sama sekali. Dengan demikian, Maki mampu keluar atau masuk dari domain expansion milik siapapun sesuka hati. Tapi dari semua itu, saat ini hanya domain Sukuna lah yang berbeda yang bisa mengalahkan Maki, walaupun Maki tidak punya energi terkutuk. Alasannya, teknik bawaan Sukuna bisa digunakan untuk menyerang apapun, yaitu cliff dan dismantle. Bahkan benda mati sekalipun bisa tertebas oleh serangannya. Dan jika dikombinasikan dengan domain expansionnya yang sangat luas, seluas 200 meter, kesempatan Maki untuk lolos sangatlah kecil, karena Sukuna bisa menggabungkan seluruh tebasannya, yaitu tebasan yang bergantung pada energi terkutuk dan tebasan untuk benda mati. Dan Sukuna bisa menggunakan tebasan secara terus-menerus seluas area domainnya tanpa henti. Sehingga itu membuat Maki yang energi terkutuknya sebanding dengan benda mati, dia akan tetap terkena serangan Sukuna dari domainnya. Terlebih lagi, serangan tebasan Sukuna langsung menyerang sekaligus seluruh area domainnya secara bersamaan. Tapi walaupun begitu, hanya dengan batasan surgawinya, Maki tetap menjadi yang terkuat jika tidak menggunakan energi terkutuk sama sekali. Bahkan bisa dikatakan, Maki sekarang ini bisa mungkin sudah melampaui Toji Fushiguro. Dan karena itu, karena kemampuannya yang hebat dan keberadaannya tak terdeteksi oleh para penyihir, ada kemungkinan saat ini Maki sedang direncanakan menjadi senjata rahasia bagi para penyihir Jujutsu untuk mengalahkan Sukuna secara diam-diam. Tapi terlepas dari itu, kita nantikan saja bagaimana perkembangan dan peran Maki di manganya ke depannya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai penjelasan dari kekuatan Maki, yaitu Heavenly Restriction atau batasan surgawi, serta kekebalannya terhadap domain expansion. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.